Monggo kita dengarkan mau'izah hasanah oleh beliau Ustaz Fadil. Kepada beliau fa'alaihi fal-fadl mashkurun. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa maulana Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus guru kita, orang tua kita Fadilatul Habib Ali bin Husain As-Saggaf dan segenap keluarga-keluarga beliau. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang, siha wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati beliau Fadilatul Ustadz Haris Al-Hisham. Mudah-mudahan Allah juga memberikan umur yang panjang kepada beliau fi siha wa afiyah fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Amin ya rabbal. Dan kepada segenap para ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus Fadilatul Ustadz Muhammad Ikhwan, Fadilatul Habib Ali Zainal Abidin, dan segenap ulama yang bersama kita pada kesempatan ini yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau semuanya. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya diberikan umur panjang, siha wal afiyah fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Amin ya rabbal. Singkatnya hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semuanya mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan ini oleh Allah dikabulkan segala hajat-hajatnya, baik hajat dunia lebih lagi hajat akhiratnya. Semua diberikan umur yang panjang, yang barokah, fi siha wa afiyah, fi ta'atillah wa ta'ati Rasulillah. Rezekinya diberikan rezeki yang halal, barokah, dan juga dijauhkan dari perkara-perkara yang haram. Amin Allahumma amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, malam ini kita sangat bersyukur kepada Allah karena di malam yang mulia ini kita bisa kembali untuk yang kesekian kalinya di tempat yang sangat dicintai oleh Allah, di tempat yang sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja malam ini kalau kita melihat ke arah langit, andaikan ada bintangnya, maka akan bercahaya indah bintang tersebut. Maka seperti itulah ketika para malaikat-malaikat Allah yang ada di langit sana memandang ke arah bumi, mereka melihat bumi itu bercahaya,
ada titik-titik cahaya, dan itulah cahaya-cahaya majelis di mana kita berada pada saat ini. Mudah-mudahan semua yang hadir oleh Allah diberikan cahaya-cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rabbal, amin ya Rabbal alamin. Kedua kalinya solawat salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya mau tanya dulu, masih semangat? Alhamdulillah. Coba kita tes, kalau memang masih semangat, kira-kira suaranya keluar apa tidak? Salatullah ala Taha Rasul, salatullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi, salatullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin. Alhamdulillah. Betapa beruntungnya karena malam ini kita berada di majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa beruntungnya karena pada saat ini kita mudah-mudahan mendapatkan nazarah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat yang bisa memanggil Nabi Muhammad salah satunya adalah tempat-tempat semacam ini. Majlis yang di dalamnya dibacakan solawat, dibacakan pujian-pujian kepada Rasul, itu mampu memanggil ruhaniyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang hadir pada saat ini, kalau Imamul Anbiya wal Mursalin hadir, maka segenap para nabi-nabi Allah, para wali-wali Allah, semuanya akan ikut berkumpul di tempat yang mulia ini. Jadi kalau sudah beliau-beliau semuanya hadir, maka bisa dipastikan hajat-hajat kita akan didoakan pula oleh mereka, sehingga keluar kita dari tempat ini, hajat kita pasti dikabulkan Allah. Cita-cita kita dikabulkan Allah. Impian kita dikabulkan Allah untuk kita, anak kita, dan semua keturunan kita. Amin ya Rabbal. Oleh karena itu, kalau sudah kita datang ke tempat semacam ini harus semangat. Harus betul-betul datang dengan perasaan yang begitu penuh cinta, penuh riang gembira. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Faman ja'at hadhil bisyarah wa talaqaha biqalbin salim, faqad hudiya ila siratim mustaqim." Kalau mereka umat Nabi Muhammad ketika mendengar akan datangnya Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka cepat-cepat bergembira, cinta, rindu, ingin hadir di majelisnya Nabi Muhammad, maka pasti mereka itu umat Nabi Muhammad akan dituntun oleh Allah berada di jalan hidayah Allah subhanahu. Jadi kira-kira senang tidak datang ke tempat ini? Masih semangat? Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tentu kita berharap dengan hadirnya kita di majelis semacam ini, kita mendapatkan satu kabar gembira dari Nabi Muhammad. Kata para ulama, semua umat Nabi Muhammad itu memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dan memandang wajah Nabi Muhammad di dunia. Semua umat Nabi Muhammad itu punya kesempatan untuk berjumpa Nabi Muhammad. Apakah berjumpanya dengan secara langsung, yaqozotan, atau mungkin tidak mampu secara langsung, yaitu dengan berjumpa Nabi di dalam mimpinya. Kalau berjumpa Nabi secara terang-terangan, secara nyata begitu, maka itu makomnya para aulia Allah. Sebagaimana kita banyak mendengar kisah tentang para wali-wali Allah yang mereka selalu yaqozotan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ketemu Nabi langsung, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau kita rasanya jauh, karena kita ini bukan wali-wali Allah. Tapi kita juga wali, minimal wali murid. Alhamdulillah. Nah kalau potongan-potongan wali murid kayak kita-kita ini, makomnya rasanya bukan yang berjumpa Nabi secara langsung, tapi yang kedua yaitu berjumpa Nabi lewat mimpi. Apakah ada orang yang berjumpa Nabi lewat mimpi? Hadirin, itulah kesempatan umat Nabi Muhammad yang bukan para wali-wali Allah, yang mungkin mereka selama ini rindu ingin ketemu Nabi, maka ada kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi, namun levelnya lebih di bawah. Yang pertama, berjumpa Nabi dalam mimpi. Kita berharap kita hadir di tempat ini agar kita juga diperkenankan oleh Allah sebelum kita meninggal dunia bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gen apa mboten? Kepengen boten ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi. Amin Allahumma. Sampai dikatakan kalau ada umat Nabi Muhammad, kalau sampai meninggal dunia kok belum bisa melihat wajah suci Nabi Muhammad, maka itu adalah umat yang paling sial. Umat yang paling apa ibu-ibu? Yang paling sial. Artinya apa? Rugi menjadi umat Nabi kalau seumur hidup tidak pernah memandang wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rugi kalau sampai sebelum Allah mencabut nyawa kita, kita belum bisa melihat dan memandang wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pengarang daripada kitab Sumtud Durar, Al-Habib Ali pernah mengatakan nikmatnya orang memandang wajah Nabi Muhammad, nikmatnya melihat wajah Nabi itu lebih nikmat daripada kita berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Bukan main Bapak Ibu kalau kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kepengen tidak? Ingin tidak? Karena apa? Kalau sudah bisa melihat wajah Nabi, maka dipastikan Bapak Ibu sudah masuk dalam daftar orang-orang umat Nabi Muhammad yang kelak akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ingin sekali mimpi ketemu Nabi Muhammad. Karena kalau kita mimpi ketemu Nabi, sudah pasti itu adalah nyata, itu adalah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan, "Man ro'ani fil manami faqad ro'ani." Siapa orang yang bermimpi berjumpa denganku di dalam tidurnya, maka sungguh itu nyata, itu benar, dia berjumpa denganku. Karena apa? Gak mungkin syaitan itu bisa menyerupai Nabi Muhammad. Kata para ulama, jangankan para syaitan-syaitan itu atau jin-jin kafir itu untuk menyerupai Nabi Muhammad, mereka menyerupai para wali-wali Allah saja tidak akan bisa, hadirin. Untuk menyerupai wali mereka nggak akan bisa, apalagi menyerupai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayo, bagaimana upaya kita agar kita saat ini sudah berada di bulan maulidnya Nabi Muhammad, bulan cinta, bulan rindu kepada Nabi Muhammad, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad, tidak keluar kita dari bulan maulid kecuali kita sudah sukses melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita angkat, kita bakar semangat kita, bagaimana agar keluar dari bulan ini kita sudah melihat wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kata para ulama, kalau kita ingin sampai bisa bermimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama yang harus kita lewati adalah membangun ta'alluq. Ta'alluq adalah hubungan yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu hubungan yang sangat erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara caranya adalah apa? Hadir di majelis semacam ini. Alhamdulillah. Yang pertama sudah kita lalui. Kita hadir di majelis, kita baca solawat kepada Rasul, kita baca akan sejarah Nabi Muhammad, Syama'ilur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu upaya kita untuk membangun irtibat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk membangun ta'alluq dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ikatan.
Nah, kemudian setelah nyambung dengan Nabi Muhammad, ada ikatan dengan Nabi Muhammad, maka kita harus naik ke level yang berikutnya. Level apakah itu? Yaitu level tasyawuk, yaitu ada muncul di dalam jiwa dan raga kita rindu yang menggebu-gebu kepada Nabi Muhammad ketika mendengar ya Rasulullah lamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji Muhammad Allah Muhammad ya Rasul Muhammad Billah Muhammad. Ketika kita memanggil nama Nabi akan muncul kerinduan yang begitu menggebu, ingin jumpa dengan Rasul, rasa rindu yang tidak bisa ditahan-tahan lagi, sehingga ketika kita mendengar solawat, rasa rindu itu terus teriak di dalam jiwa kita. Ketika melihat makom Nabi Muhammad, selebaran-selebaran video yang bertebaran di media sosial akan kubah hijau, kubbatul hadra, yang di dalamnya ada makom Nabi Muhammad, langsung teringat kepada junjungan kita Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu rasa hati, rindu ingin jumpa, rindu ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu ingin sedekat mungkin kepada Nabi, sehingga apa? Ketika mendengar dimanapun majelis ada dibacakan sholawat, maulid, hadir dengan perasaan yang begitu menggebu-gebu rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika sudah berada di puncak kerinduan ini, di puncak tasyawuk ini, maka kita akan naik ke level yang berikutnya, yaitu tazawuk, yaitu kita memiliki rasa yang begitu luar biasa. Kalau kata orang Jawa, Roso inilah yang akhirnya bisa membuat kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang memiliki memiliki rasa atau tazawuk, maka tanpa terasa ketika dia bersolawat kepada Nabi, tanpa terasa akan menetes air matanya, tanpa terasa akan menangis karena rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanpa terasa dia akan menjadi-jadi. Maka jangan salah hadirin, kalau ada umat Nabi Muhammad yang mereka berputar-putar tari sufi ketika mendengar sholawat kepada Nabi, itu karena dia sudah memiliki rasa, sudah memiliki tazawuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita saat ini berada di level yang manakah? Kalau kita sudah memiliki rasa ini, insya Allah kita semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada kemungkinan kita bisa memandang wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Alangkah indahnya hidup ini andai ku tatap wajahmu. Sekali lagi lebih keras. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat wajahmu, dan pasti mengalir mataku karena pancaran nanganmu. Ya Rasul, ya Habib Allah, betapa ku rindu padamu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, rindu padamu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita bersolawat ini, kemudian air mata kita menetes ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba rasakan dan terus rasakan seakan-akan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Karena memang sesungguhnya
Hikmah daripada diwafatkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau bisa menjangkau semua umat Nabi Muhammad. Bukan hanya umatnya yang ada di Makkah wal Madinah, tapi juga umat-umatnya yang ada di ujung-ujung Asia, termasuk kita yang ada di Indonesia. Agar dengan mudah ketika kita memanggil ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, kemudian Rasul datang untuk melihat wajah kita, memandang kepada kita, memandang kepada umatnya yang selalu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memandang kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang selalu berusaha hadir dimanapun ada majelis maulidun Nabi, dipandang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya Rasul memperkenankan, memantaskan kita umatnya untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi kita hadirin yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, mari kita upayakan bulan Maulid ini jangan sampai kita keluar sebelum kita menjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo munculkan rasa rindu itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu di kota Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam kitab dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ketika beliau tengah khutbah akan berkhutbah Jumat, ketika itu sahabat semua sudah ramai Masjid Nabawi. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan seakan-akan seorang anak yang tengah merengek-rengek menangis. Dia menangis seperti orang yang sedang merindukan sesuatu. Dia menangis. Semua sahabat saling toleh satu sama lain. Siapa yang menangis? Siapa gerangan yang menangis? Siapa yang menangis? Tetapi Nabi Muhammad sudah tahu siapa yang menangis. Kemudian beliau turun dari mimbarnya, kemudian beliau menuju ke belakang, dan di sana ternyata yang menangis adalah pelepah kurma yang dahulu sering digunakan oleh Rasul untuk bersandar ketika berkhutbah. Kemudian oleh Nabi Muhammad dipeluk, dicium, ditenangkan itu pohon kurma, itu pelepah kurma, sampai dia berhenti menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia rindu, ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan oleh Rasul, kalau saja pelepah kurma itu tidak dipeluk oleh Nabi, tidak dicium oleh Nabi Muhammad, maka pelepah kurma itu akan terus menangis ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sebuah pelepah kurma yang mungkin menurut pandangan manusia adalah hina dan remeh, ternyata mereka lebih rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di mana umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di mana posisi kita saat ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dalam merindukan Nabi Muhammad? Di mana saat ini kondisi hati kita, jiwa kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah kita pun rindu kepada beliau? Tidakkah kita pun ingin dekat dengan Nabi Muhammad? Tidakkah kita juga ingin dipeluk oleh Rasul? Tidakkah kita juga ingin bersentuhan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lihat bagaimana para sahabat dahulu, mereka demi untuk bisa memeluk Nabi Muhammad, segala hal mereka lakukan. Bagaimana Sayyidina Ukasyah di saat Rasul tengah sakit, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ketika itu Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang pernah aku zalim kepadanya, ayo sekarang minta balas kepada saya, kata Nabi Muhammad. Maka ketika itu sahabat Ukasyah berani mengangkat tangan di saat Nabi tengah sakit yang begitu berat, sakit Nabi Muhammad. Para sahabat marah, tapi Nabi bilang biarkan Ukasyah. Kemudian dia katakan, wahai Rasul, dulu ketika perang kau pernah mencambuk aku. Kata Nabi, oke, sekarang kau cambuk saya. Cambuk yang manakah itu? Cambuk yang pernah kau simpan dan kau berikan kepada putrimu. Kata Nabi Muhammad, wahai sahabat Umar, ambil cambuk itu. Berangkat beliau mengambil cambuk tersebut. Ketika Siti Fatimah mendengar beliau akan dicambuk, menangis Siti Fatimah karena mendengar ayahnya akan dicambuk. Karena tahu ayahnya sedang sakit, Rasul sedang sakit. Akan tetapi perintah Nabi Muhammad
harus dan wajib dilaksanakan. Di bawah itu cambuk. Lalu Ukasyah mengatakan, wahai Nabi Muhammad, dulu ketika kau mencambuk aku dalam keadaan tidak pakai baju. Maka ketika itu Rasul pun membuka jubahnya. Beliau buka baju sedangkan beliau ketika itu sedang sakit. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sahabat yang lain marah, ingin memukul sahabat Ukasyah. Tapi kata Nabi Muhammad, jangan kalian marah. Ini harus dilaksanakan. Kemudian diambillah cambuk itu, dipegang oleh Ukasyah. Dan Rasul sudah bersiap. Kata Nabi, ayo Ukasyah, cambuk aku sudah siap. Bajuku telah kubuka, ayo cambuk aku sekarang juga. Namun ketika itulah Sayyidina Ukasyah berlari dan cepat-cepat memeluk dengan erat badan Nabi Muhammad. Seraya mencium badan Nabi Muhammad, badan suci Rasul, manusia termulia, al-insanul kamil. Sehingga Nabi mengatakan, barang siapa yang kulitnya bersentuh dengan kulitku, maka tidak akan disentuh oleh neraka Allah. Betapa beruntungnya Sayyidina Ukasyah. Maka bagaimana dengan kita hadirin dalam merindukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu lewat mimbar yang mulia ini, mari kita buktikan jika kita adalah umat Nabi Muhammad yang betul-betul cinta dan rindu ingin dekat dengan Nabi, ingin melihat wajah suci Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan saat ini hadir ruhannya Rasul dan melihat kita. Wahai Nabi Muhammad, lihatlah umatmu saat ini, kami semua tengah merindukanmu ya Rasul. Hadirlah dan datangilah kami ya Rasul, walaupun dalam mimpi-mimpi kami. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka an nara habibana wa sayyidana Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau fil manam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua keluar dari majelis ini, atau paling tidak keluar daripada bulan Maulid Nabi, kita sudah diperkenankan untuk melihat wajah suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus mohon ampun kepada Allah, istighfar, bersihkan jiwa kita, ruhania kita, sehingga kita pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarkan semua kotoran-kotoran yang selama ini telah kita lakukan, maksiat-maksiat kita, dosa-dosa kita, lupa-lupa kita. Minta kepada Allah agar dibersihkan sebersih-bersihnya di bulan Maulid ini, sehingga kita pantas untuk berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Astaghfirullah Rabbal ya astaghfirullah minal khataya. Yang keras hadirin, astaghfir Rabbal baraya, astaghfir minal khataya, astaghfir. Nabi Muhammad telah menangis untuk kita. Air matanya telah menetes untuk umatnya. Maka tanyakan kepada diri kita, di mana air mata rindu kepada Rasul? Apa yang membuat mata ini berat untuk menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad? Apa yang membuat lisan ini berat untuk terus memuji dan memuja Nabi Muhammad? Terus minta kepada Allah, agar Allah bersihkan jiwa raga kita, agar Allah bersihkan hati dan sanubari kita. Astaghfirullah Rabbal bara, minta kepada Allah agar Allah mengampuni kita. Bapak Ibu, dosa kita banyak, maksiat kita selalu, kita sering lupa kepada Allah. Minta kepada Allah akan ampunannya, agar Allah bersihkan kita dan pantas untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad, agar kita pantas bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa
وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا يا رسول الله سلام يا رفيع الشان راجي أطفت يجي عالمي يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود ربي فانفعنا ببركة آمين حسنا مادهم وامتنا في طريقهم ومعافاتهم من الفتن ومعافاتهم من الفتن الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Hadirin yang dimuliakan Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan anugerah dapat berjumpa Nabi Muhammad walau fil manam, walaupun dalam mimpi kita. Dan kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada salah kata. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.